Ya, masih bersama kami, masih bersama dengan narasumber, masih ada Bu Wiwi dan juga Bu En, juga dengan Bu Yumi. Ini masih dengan Bu Wiwi, tadi membahas mengenai alat bantu peraga ini yang memang ciptaan dari Bu Wiwi ya. Kalau tadi kan ini adalah bentuk dari Panthem untuk persalinan ya. Yeah. Nah, yang ini tadi yang belum sempat dijelaskan karena keburu break, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu tadi. Jadi, apa sebenarnya? Kebetulan bidan yang ditolong itu ya, jadi Adalah bidan bidan menolong juga, bidan ya. menolong bidan. Ternyata ari-arinya nggak lahir. Memang ada tenggang waktu setengah jam. Kalau nggak lahir, kalau tidak ada perdarahan, jangan ngebangunin macan tidur. Maksudnya jangan diapa-apakan kalau tidak ada perdarahan. Tunggu sampai setengah jam, kalau nggak lahir juga, pasang infus, dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau ada perdarahan banyak, dia harus langsung melakukan namanya gitu ya? manual plasenta. Karena ini si ibu ini begitu nggak lahir dikodok, maksudnya dimasukkan tangannya, ternyata terkelupasnya hanya sedikit, dia sebetulnya tidak mengelupas ari-arinya, dipaksa untuk mengelupas hanya sedikit terkupas, kemudian ditarik sampai ininya ini keluar gitu. Terbalik jadi rahimnya, dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan perdarahan gitu. Jadi dari situ saya mikir berarti dia nggak mengerti mengenai penata laksanaan plasenta manual. Akhirnya saya berusaha bagaimana caranya supaya ngerti gitu kalau keadaan begini tidak boleh dilakukan manual plasenta, kalau dalam keadaan perdarahan harus melakukan manual plasenta. Tapi caranya bagaimana kan, karena pasien itu sedikit ya, susah sekarang untuk mencari pasien, saya menciptakan alat ini. 1 tahun saya baru ketemu alatnya ini, sudah kemana-mana saya mencari, akhirnya ketemunya di Jakarta juga. Kemudian saya coba dengan menempel-nempel untuk plasentanya, kemudian saya jahit. Nah, jadilah seperti ini. Jadi nanti dosennya bisa melihat tangannya ini benar nggak sih, karena waktu melakukan jadi, ini kan ada tekniknya. Ada tekniknya ya? Iya, ada tekniknya. Baik, ada penelpon dulu, kita tahan dulu ya Bu Wiwi untuk menjelaskan lebih lanjut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa di mana? Saya dengan Bidan Iis, Bu. Bidan Iis, Ibu. Silakan, Ibu Iis. Ya, saya dari Tangerang. Assalamualaikum Bu Wiwi. Iya. Waalaikumsalam. Teman sekelas Bu Wiwi dulu waktu D4. Citanala, Tangerang. Ingat, Bu? Ingat. Terima kasih. Ya, mau komen aja, Ibu, itu kebetulan alatnya saya juga pakai untuk peraga ke mahasiswa saya. Bagus, bisa penerapannya bisa lebih gampang dicerna oleh mahasiswa. Jadi sangat membantu lah Bu Wiwi. Penemu alat yang oke lah Bu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iis, terima kasih. Mungkin ada juga yang mau disampaikan bagaimana Bu Wiwi ini, sosok Bu Wiwi ini kalau di mata Bu Iis seperti apa? Bu itu orangnya baik. Galak nggak sih waktu ngajarin gitu? Enggak, malah ke teman-teman tuh biarpun kita beda usia dalam satu kelas, rendah hati, baik, ngajarin. Pernah sempat berkunjung ke rumah juga ke saya. Ya enak lah gitu, maksudnya ngasih kemajuan untuk para bidan. Beliau juga kebetulan pengajar bidan ke seluruh Indonesia, jadi sering berbagi pengalaman. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ada bidan Wiwi yang lain lagi di Indonesia Bu Wiwi ya. Terima kasih Bu Iis. Mungkin juga Bu Iis nanti meneruskan ya, kan tadi mengatakan bahwa menggunakan tadi ya alat bantu ini memang mungkin tadi dijelaskan artinya memang ini benar-benar ada teknik-teknik sendiri yang mungkin tidak semua bidan mengetahui ya mengenai hal ini, sampai kemudian akhirnya dari pengalamannya Bu Wiwi. Dari pelatihan ini, kemudian bagaimana cara untuk penata laksanaannya, itu dari pelatihan diajarkannya. Nah, kemudian ya di sekolah-sekolah memang sudah diajarkan juga. Jadi ini sebetulnya salah satu kompetensi yang harus diajarkan di sekolah. Cuma kadang-kadang pasiennya kan
jarang terbatas ada ya. kasus yang seperti itu. Jadi pakai alat peraga sebelum ke pasiennya. Artinya kalau misalnya orang semakin jarang sekali, terutama di kota-kota besar gitu ya, orang melahirkan di rumah gitu ya, karena mereka mungkin ada juga kekhawatiran, ketakutan kalau terjadi apa-apa nih gimana gitu. Padahal sebenarnya bidan masih bisa menolong ya, sampai sebatas apa nih, artinya kemudian sampai dirujuk ke rumah sakit. Artinya kalau misalnya ada hal-hal tadi komplikasi yang semacam itu masih bisa ditangani lebih dahulu sebenarnya Bu Wiwi, asal memang bidannya berpengalaman dan memiliki keahlian untuk itu ya Bu. Ya memang ada kriterianya sampai di mana kita bisa melakukan. Jadi ada batasannya, kalau memang di luar batas itu ya kepaksa kita harus Tetap merujuk. harus dirujuk ya. Kalau kita nggak merujuk nanti salah, tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam pelatihan. Iya, apalagi karena memang peran bidan ini juga sangat dibutuhkan juga untuk tadi ya menekan kematian angka ibu dan bersalin. Juga ibu bersalin dan juga bayi yang baru lahir ya. Oke, baik. Nah mungkin juga tadi Bu Is tadi ya penelpon memang sangat mungkin ada tanggapan dulu tadi Bu Is. Saya nggak tahu juga Bu Is, lupa lagi. Karena sudah cukup lama dan selalu keliling. Sekarang keliling Indonesia, tadi juga di luar negeri presentasi juga ya Bu Wiwi ya. Nah ini artinya apakah memang ini juga perlu dilindungi dari IBI sendiri melihat dengan adanya alat bantu penciptaan seperti ini, apakah didaftarkan juga ke HAKI, hak cipta atau gimana Bu? Ya kami tentunya sangat senang ya, banyak bidan yang berkreasi untuk membantu, karena alat ini sebetulnya kalau dari luar mahal, mahal sekali, bahkan ada yang ratusan juta ya harganya. Nah ini harganya pasti terjangkau oleh institusi, karena per kelompok 5 orang itu mestinya butuh satu ini, gitu. Dan ini alat yang satu ini barangkali tiap mahasiswa harus punya, gitu. Oke, gitu. Baik. Tampaknya ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Nani, Bu Nani. Oke, Bu Nani. Silakan Bu Nani. Dari Bu Nani. Iya, Ibu langsung saja. Untuk Ibu Wiwi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Bu Wiwi, saya Bu Nani yang Ibu pernah latih menjadi trainer COT di P2KP Fatmawati. Ingat? Wow, murid-muridnya Bu Nani nih ternyata yang menelpon ya. Masih ingat? Kayaknya udah agak masih ingat ya. Iya, silakan Ibu Nani. Jadi pelatih di P2KP Fatmawati ya. Iya. Ibu, terima kasih ilmunya, bermanfaat. Terima kasih. Bermanfaat banget untuk saya sebagai pelatih. Mudah-mudahan akan banyak lagi Ibu Wiwi yang lain, karena itu sangat bermanfaat untuk teman-teman kita bidan dalam menolong persalinan Bu Wiwi. Iya, terima kasih Bu Nani. Saya masih ingat. Baik, Ibu Nani, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, baik. Terputus. Baik, nanti saya juga ingin menanyakan kepada Bu En, artinya apakah di luar negeri juga untuk alat-alat bantu seperti ini, bagaimana, apakah memang sampai ada yang seperti ini gitu, ciptaan seperti yang Bu Wiwi. Tapi kita harus break dulu. Ibu-ibu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda.